Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aulia dan perkenalkan di samping saya ada. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 210101080318. Saya di sini dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Oke, baik. Nah, jadi sekarang kita akan sedikit bertanya mengenai mata kuliah desain program parenting. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama nih. Dari 3 pola asuh, ada otoriter, demokratis, permisif. Nah, yang mana yang Anda pilih nantinya dalam mengasuh anak Anda? Bisa Anda jelaskan? Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa pola asuh itu kan ada 3 ya, ada otoriter, ada permisif, dan juga demokratis. Kalau otoriter itu kan pola asuh yang memaksa, mengatur, dan juga bersifat keras. Sedangkan pola asuh permisif itu adalah pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak dan juga tanpa memperhatikan perkembangan anak. Kalau sedangkan pola asuh demokratis itu kan adalah pola asuh yang memberikan kebebasan anak serta memberikan bimbingan kepada anak yang sesuai dengan perkembangan anak secara wajar, dan juga memberikan komunikasi dua arah atau secara terbuka ya kepada anak dan juga orang tua. Kalau ditanya saya memilih pola asuh mana untuk mendidik anak saya, itu kemungkinan saya memilih 2 pola asuh, yaitu pola asuh otoriter dan juga demokratis. Kenapa? Karena bahwasanya ya anak usia dini itu juga perlunya memberikan kebebasan pada anak, supaya itu tujuannya untuk anak dapat bereksplorasi, berkreasi, inovasi, dan juga proaktif. Dan kita memberikan kebebasan anak juga perlunya untuk memperhatikan perkembangan anak yang sesuai dengan usianya. Dan juga selain kita memberikan kebebasan anak, kita juga perlu memberikan atau memperkenalkan kepada anak tentang hukuman-hukuman yang ada di kehidupan sekitar. Selain kita memberikan kebebasan pada anak, kita juga perlunya memperkenalkan kepada anak tentang hukuman-hukuman atau ganjaran di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya ketika anak berbuat salah, kita perlu memberikan hukuman yang sederhana untuk anak, supaya apa? Untuk sekiranya anak itu bisa bertanggung jawab apa yang ia buat ya. Nah, begitu sih saya akan memberikan 2 pola asuh, yaitu pola asuh otoriter dan juga demokratis yang perlunya kita terapkan kepada anak. Oke, baik. Jadi Nadia memilih pola asuh demokratis dan otoriter ya, iya. Jadi lanjut lagi pertanyaan yang kedua mengenai penerapan Islamic parenting nih. Nah, bagaimana Nadia menerapkan kehidupannya dalam sehari-hari? Untuk pola asuh parenting Islamik yang saya akan terapkan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari itu adalah keteladanan, menasihati, adil, pemenuhan hak anak, mendoakan, memandu, dan juga tidak berkata kasar pada anak. Yang pertama itu keteladanan, kita perlu memberikan contoh yang baik atau contoh yang baik kepada anak, dan juga mengajarkan kepada anak yang pelaku yang baik mana, pelaku yang buruk yang mana, dan juga kita perlu menasihati anak. Dan juga untuk pemenuhan hak anak, kita juga perlu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Selain itu kita juga perlu mendoakan anak supaya anak itu makin pintar, makin sehat, dan cerdas. Terus kita perlunya memandu. Memandu itu adalah mencontohkan yang baik atau mengajarkan kepada anak. Terus kita tidak boleh berkata kasar pada anak. Nah, ini yang penting untuk anak. Kenapa? Karena untuk tidak boleh memberikan perkataan kasar atau berkata kasar kepada anak itu adalah sebuah yang sangat penting untuk supaya anak itu tidak mengikuti apa yang kita katakan, dan juga tidak mempengaruhi psikologis anak atau jiwa anak, supaya anak itu tidak merasa down atau sebagainya.
Oke, baik. Lanjut dari pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir. Ada istilah dari toxic parenting ya, yang maknanya yang kita tahu itu pola asuh yang beracun, yang bisa membahayakan mental anak. Nih, jadi pertanyaannya menurut Anda nih, mengapa bisa terjadi toxic parenting dalam sebuah pengasuhan? Dan bagaimana contoh-contoh perilaku toksik tersebut ini? Oke, toxic parenting ini sudah banyak terjadi pada orang tua anak karena munculnya toxic parenting ini penyebabnya karena orang tua mungkin merasa tinggi kecemasannya, terus bisa baby blues, stres ya tentunya, dan juga mempunyai kekhawatiran yang berlebihan kepada anak. Dan juga untuk ciri-ciri toxic parenting itu adalah yang mana orang tuanya itu bersifat keras kepada anak atau melebihi atau melampaui batas sebagai orang tua dalam mendidik anak. Selain bersifat keras, kita untuk toxic parenting juga untuk kayak memberikan kasih sayang berlebihan itu juga termasuk toxic parenting. Kenapa? Karena memberikan kasih sayang berlebihan dan juga fasilitas yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu merupakan toxic parenting yang akan membuat anak itu kurang mandiri, manja, dan mempengaruhi seluruh perkembangannya. Ya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya nih. Ada 3 pertanyaan dengan jawaban yang sangat memuaskan. Mungkin itu saja dari kami pada kali ini. Saya Aulia dan Nadia, memohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.